Deskripsi utang usaha. Utang usaha termasuk sebagai unsur utang lancar. Utang lancar meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek. Utang usaha merupakan bagian terbesar utang lancar perusahaan. Utang lancar dikelompokkan menjadi 6 kelompok berikut ini. Yang pertama, utang usaha yang timbul dari transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong, suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik. Kedua, utang jaminan masuk dari pelanggan. Ketiga, utang yang timbul dari berlalunya waktu. Keempat, utang yang timbul kepada pihak ketiga karena perusahaan ditunjuk sebagai pemungut pokok atau iuran lain, misalnya utang PPN, utang PPh, utang dana pensiun, atau utang asuransi. Kelima, akrual yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan. Keenam, utang lain yang diperkirakan akan dilunasi dalam jangka waktu pendek. Kemudian, perbedaan karakteristik utang lancar dengan aktiva lancar. Dalam menyajikan aktiva lancar, klien berkecenderungan umum untuk menyajikan aktiva tersebut lebih tinggi dari jumlah yang senyatanya. Hal ini didorong oleh motif untuk memberikan gambaran modal kerja yang lebih baik sehingga kelihatannya perusahaan memiliki likuiditas yang baik. Gambaran modal kerja yang lebih baik ini juga dapat ditempuh dengan cara menurunkan jumlah utang lancar dengan cara tidak mencatat utang lancar sehingga terdapat utang yang tidak dicatat pada tanggal neraca, unrecorded liabilities. Dalam menyajikan aktiva lancar, klien menghadapi masalah penilaian unsur-unsur aktiva lancar per tanggal neraca. Dalam penyajian utang lancar, klien tidak menghadapi masalah penentuan nilai utang lancar tersebut pada tanggal neraca. Lalu, perbedaan pengujian substantif terhadap utang lancar dengan pengujian substantif terhadap aktiva lancar. Pengujian substantif terhadap utang lancar ditujukan untuk menemukan adanya penyajian utang lancar yang lebih rendah dari jumlah yang seharusnya. Sedangkan pengujian substantif terhadap aktiva lancar ditujukan untuk menemukan adanya penyajian aktiva lancar yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Dengan demikian, berbagai prosedur substantif aktiva lancar ditujukan untuk menemukan overstatement aktiva. Sebaliknya, berbagai prosedur substantif utang lancar ditujukan untuk mendeteksi unrecorded liabilities. Dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar, auditor menghadapi masalah penentuan kewajaran nilai aktiva lancar yang dicantumkan dalam neraca, dan sebaliknya dalam pengujian substantif terhadap utang lancar, auditor menghadapi fakta. Data historis mengenai kewajiban perusahaan yang terjadi di masa lalu yang dalam jangka pendek harus dilunasi. Hal ini berpengaruh pada waktu pengujian substantif terhadap
terhadap utang lancar relatif lebih pendek bila dibandingkan dengan aktiva lancar. SAK penyajian utang lancar dalam neraca. Yang pertama, setiap jenis utang lancar harus disajikan secara terpisah jika jumlahnya material. Kedua, utang kepada perusahaan afiliasi, pemegang saham dan karyawan perusahaan harus dipisahkan dari utang kepada pihak ketiga yang independen. Ketiga, aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang lancar harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Keempat, aktiva dan utang tidak boleh digabungkan penyajiannya dalam jumlah neto. Kelima, utang bersyarat harus dijelaskan dalam neraca. Tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha, yaitu 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Prosedur audit untuk mendapatkan bukti yang meyakinkan tentang keandalan catatan akuntansi adalah melakukan rekonsiliasi antara saldo utang usaha yang disajikan dalam neraca dengan akun utang usaha dalam bentuk besar yang selanjutnya mengusut ke register bukti kas keluar dan register cek. 2. Membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. Prosedur audit yang diterapkan adalah pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang usaha, pemeriksaan pisah batas transaksi yang berkaitan dengan utang usaha, konfirmasi utang usaha kepada kreditur, rekonsiliasi utang yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan utang yang diterima klien dari krediturnya. 3. Membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. Prosedur audit yang diterapkan, pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang usaha, pemeriksaan pisah batas transaksi yang berkaitan dengan utang usaha, konfirmasi utang usaha kepada kreditur, rekonsiliasi utang yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan utang yang diterima klien dari krediturnya. 4. Membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Prosedur audit yang diterapkan, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang usaha, konfirmasi utang usaha, rekonsiliasi utang yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan utang yang diterima oleh klien dari krediturnya. 5. Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Prosedur auditnya, konfirmasi utang usaha, rekonsiliasi utang yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang yang diterima klien dari krediturnya, pembandingan penyajian utang usaha di neraca dengan GAAP. Secara global, berbagai prosedur audit di atas dapat dirangkum dalam suatu program audit untuk pengujian substantif terhadap utang usaha sebagai berikut. Prosedur audit awal. Lakukan prosedur audit awal atas saldo akun utang usaha yang akan diuji lebih lanjut. 1. Usut saldo utang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun utang usaha yang bersangkutan di buku besar. Saldo akun utang usaha di neraca diusut ke buku besar. Utang usaha, yaitu
akun yang digunakan untuk menampung timbulnya utang dari transaksi pembelian dari golongan sediaan. Utang wesel, yaitu utang yang dibuktikan dengan surat berharga dan dapat timbul karena transaksi pembelian sediaan. 2. Hitung kembali saldo akun utang usaha di buku besar. Caranya adalah dengan menambah saldo awal dengan jumlah pengkreditan dan menguranginya dengan jumlah pendebitan tiap-tiap akun. 3. Usut saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja tahun lalu. Kertas kerja tahun lalu dapat menyediakan informasi tentang saldo sebelumnya dan berbagai koreksi yang diajukan auditor, sehingga auditor bisa mengevaluasi tindak lanjut klien dalam menanggapi hasil koreksi tersebut. 4. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun utang usaha. Ketidakberesan dalam transaksi pembelian dan pelunasan utang usaha dapat ditemukan melalui review atas mutasi luar biasa, baik dari sisi jumlah maupun sumber postingnya. 5. Usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang usaha ke jurnal yang bersangkutan. Pengkreditan di dalam akun utang usaha diusut ke jurnal pembelian atau register BKK, dan pendebitan diusut ke jurnal pengeluaran kas atau register cek, dan jurnal umum atau berkaitan dengan retur pembelian. 6. Lakukan rekonsiliasi buku pembantu utang usaha dengan akun kontrol utang usaha di buku besar. Akun kontrol utang usaha di buku besar tersebut kemudian dicocokkan dengan jumlah saldo akun pembantu utang usaha atau ke dalam arsip PKK yang belum dibayar. Prosedur analitik. Lakukan prosedur analitik. 1. Hitung rasio berikut ini. Auditor melakukan perhitungan rasio. Yang pertama, tingkat perputaran utang usaha, yaitu pembelian dibagi rata utang usaha. Yang kedua, utang usaha dengan aktiva lancar, yaitu saldo utang usaha dibagi utang lancar. Selanjutnya, lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapannya didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lain. Yang ketiga, bandingkan akun biaya dengan akun biaya yang sama tahun lalu atau biaya yang dianggarkan untuk mendapatkan indikasi kemungkinan adanya understatement utang lancar. Rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan auditor, misalnya rasio tahun lalu, rata rasio industri, atau rasio yang dianggarkan. Pembandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak atau salah saji. Pengujian terhadap transaksi rinci. Karena hampir semua saldo utang lancar, seperti utang usaha dan utang wesel, didukung dengan dokumen yang berasal dari pihak luar, maka keberadaan saldo akun utang dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut dibuktikan oleh auditor dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung transaksi tersebut. Dalam memverifikasi saldo, utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut, auditor memeriksa arsip BKK yang belum dibayar beserta dokumen pendukungnya seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Dalam memverifikasi utang wesel, meskipun sertifikat wesel berada di tangan kreditor, namun biasanya klien memiliki kopi sertifikat wesel tersebut. Keandalan saldo utang usaha sangat ditentukan oleh keterjadian transaksi yang dikredit dan didebitkan ke dalam akun utang usaha berikut ini.
A. Transaksi pembelian kredit. B. Transaksi retur pembelian. C. Transaksi pembayaran kas untuk pelunasan utang usaha. Di samping itu, keandalan saldo utang usaha ditentukan pula oleh ketepatan pisah batas yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi tersebut di atas. Oleh karena itu, auditor melakukan pengujian substantif terhadap transaksi rinci yang mengkredit dan mendebit akun utang usaha dan pengujian pisah batas yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Pengujian terhadap transaksi rinci meliputi langkah-langkah berikut. 1. Periksa sampel transaksi yang tercantum dalam akun utang usaha ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Sampel diambil dari buku pembantu utang usaha dengan jenis pengambilan sebagai berikut. Sampel akun kreditur yang akan diperiksa transaksi mutasinya. Sampel transaksi yang dicatat dalam akun kreditur pilihan. 2. Periksa pengkreditan akun utang usaha ke dokumen pendukung BKK atau voucher, surat order pembelian, dan LPB. Auditor mengambil sampel transaksi yang dicatat di sebelah kredit akun kreditur yang dipilih, kemudian melakukan prosedur audit. Mengambil dari arsip klien BKK beserta dokumen pendukungnya, atau penerimaan barang, faktur pembelian, dan surat order pembelian. Memeriksa kelengkapan dokumen yang mendukung BKK. Memeriksa kesesuaian data yang tercantum dalam BKK dan dokumen pendukungnya. Memeriksa kebenaran data yang diposting ke dalam akun kreditur berdasarkan BKK. Memastikan bahwa semua BKK yang disampel telah dicatat di sebelah kredit akun kreditur. Periksa pendebitan akun utang usaha ke dokumen pendukung BKK dan memo debit untuk retur pembelian. Auditor mengambil sampel transaksi yang dicatat di sebelah debit akun kreditur yang dipilih, kemudian melakukan prosedur audit. Mengambil dari arsip klien BKK dan memo debit beserta dokumen pendukungnya, tagihan dari kreditur, laporan penerimaan barang untuk retur pembelian. Memeriksa kelengkapan dokumen yang mendukung BKK dan memo debit. Memeriksa kesesuaian data yang tercantum dalam BKK dan memo debit beserta dokumen pendukungnya. Memeriksa kebenaran data yang diposting ke dalam akun kreditur berdasarkan BKK dan memo debit. Memastikan bahwa semua BKK dan memo debit yang disampel telah dicatat di sebelah debit akun kreditur. 4. Lakukan verifikasi cut-off transaksi pembelian dan retur pembelian. Langkah-langkah verifikasi. Pertama, periksa dokumen yang mendukung timbulnya utang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Auditor membandingkan tanggal bukti kas keluar, faktur pembelian dari kreditur, tanggal laporan penerimaan barang, dan syarat pembelian yang digunakan. Kedua, periksa dokumen yang mendukung berkurangnya utang usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Auditor memeriksa dokumen BKK dan kwitansi penerimaan kas dari kreditur yang dipakai sebagai dasar pencatatan di dalam kartu utang. Ketiga, lakukan verifikasi pisah batas transaksi pengeluaran kas. Auditor melakukan observasi terhadap semua cek yang dibayarkan pada hari terakhir tahun audit. Keempat, periksa adanya utang usaha yang tidak dicatat. Prosedur yang dapat diterapkan adalah 1. Periksa bukti-bukti yang mendukung transaksi pengeluaran kas yang dicatat setelah tanggal neraca, misalnya dengan melakukan pemeriksaan BKK yang dibayar setelah tanggal neraca dan LPB yang melampirinya. 2. Periksa BKK yang dibuat setelah tanggal neraca. 3. Periksa catatan sediaan barang konsinyasi yang masuk. 4.
Pelajari aturan perpajakan yang menyangkut bisnis klien untuk mengetahui adanya kemungkinan utang pajak yang dimiliki klien. 5. Lakukan review terhadap anggaran modal, perintah kerja, dan kontrak pembangunan untuk memperoleh bukti adanya utang yang belum dicatat. Utang yang belum dicatat pada tanggal neraca dapat ditumbul dari keadaan berikut. 1. Adanya dokumen-dokumen atau SO pembelian, LP pembelian, dan faktur dari pemasok yang belum diproses untuk pembayaran pada tanggal neraca dan baru dibuatkan BKK setelah tanggal neraca. 2. Adanya barang-barang yang diterima sebelum tanggal neraca, namun faktur dari pemasok baru diterima setelah tanggal neraca. 3. Klien menggunakan basis tunai dalam melaksanakan sistem BKK-nya. 4. Adanya jasa yang telah dinikmati klien sebelum tanggal neraca, namun penjual jasa baru menangguh harga jasa tersebut setelah tanggal neraca. Pengujian terhadap saldo akun rinci. 1. Lakukan konfirmasi utang usaha, bukan prosedur yang harus ada atau opsional. Langkah ini ditempuh apabila ada kondisi salah satu atau keduanya di antara dua kondisi berikut. Yang pertama, pengendalian intern klien lemah. Yang kedua, dalam pengujian substantif tidak dijumpai adanya pernyataan piutang dari kreditur. Jika prosedur ini dilaksanakan, maka kreditur yang dipilih adalah kreditur yang melakukan penjualan yang besar kepada klien dalam tahun yang diaudit dan kreditur yang memiliki transaksi yang luar biasa. Ini contoh dari surat konfirmasi. Kedua, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran utang usaha setelah tanggal neraca. Auditor melakukan pemeriksaan dokumen pendukung pembayaran utang usaha yang dicatat dalam register cek. Ketiga, lakukan rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan utang bulanan yang diterima klien dari kreditur. Utang klien pada kreditur yang tidak dikonfirmasi dapat diverifikasi keberadaannya melalui langkah ini, sehingga auditor memperoleh keyakinan bahwa utang yang tercantum dalam neraca benar-benar ada. Verifikasi penyajian dan pengungkapan. 1. Periksa klasifikasi utang usaha di neraca. Utang usaha harus disajikan di neraca menjadi 3 golongan. 1. Utang usaha kepada kreditur usaha. 2. Utang usaha kepada perusahaan afiliasi. 3. Utang usaha kepada direksi. Utang usaha harus disajikan terpisah dengan utang non-usaha. Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo harus digolongkan ke dalam kelompok utang lancar. Auditor harus memeriksa saldo debit akun utang usaha dan jika perlu melakukan jurnal penggolongan kembali. Saldo debit utang usaha dapat terjadi karena klien membayarkan persekot pembelian dan mencatat persekot ini dengan cara mendebit akun utang. Saldo debit akun utang dapat terjadi karena retur pembelian. Jika jumlahnya material, saldo debit akun utang usaha harus dikelompokkan sebagai unsur aktiva lancar, tidak boleh dikurangkan dari utang usaha. Auditor berkewajiban menggolongkan kembali akun utang usaha yang bersaldo debit besar ke dalam kelompok aktiva lancar. Utang usaha harus disajikan terpisah dari utang non-usaha. Jika klien mempunyai komitmen yang akan menimbulkan kewajiban dalam periode akuntansi berikutnya, ia harus mengungkapkan mengenai hal ini di neraca. Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo harus digolongkan ke dalam kelompok utang lancar. 2. Periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non-usaha. Jika utang jangka panjang yang segera jatuh tempo dilunasi dengan aktiva tidak lancar, dana pelunasan utang jangka panjang, maka jumlah utang ini tetap disajikan di neraca dalam kelompok utang jangka panjang, bukan utang lancar, untuk menghindari pengaruh signifikan terhadap perhitungan perubahan posisi keuangan. 3. Periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang usaha. Utang usaha yang dijamin dengan aktiva harus diungkapkan secara memadai di neraca atau dalam penjelasan laporan keuangan. Begitu pula aktiva yang dijaminkan dalam utang usaha harus diungkapkan secara memadai. Utang usaha harus selalu dinyatakan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan tren diskon.
potongan tunai dapat dikurangkan atau dapat pula tidak dikurangkan dari utang usaha, tergantung atas prosedur pencatatan utang usaha yang digunakan oleh klien. 4. Mintalah informasi dari klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkapkan dan utang bersyarat dan periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang tersebut. Kewajiban perusahaan tidak hanya terdiri dari utang yang nyata telah terjadi, tetapi meliputi kewajiban yang secara potensial akan terjadi, yang berupa komitmen dan utang bersyarat. Pemakai laporan keuangan berkepentingan untuk mengetahui informasi mengenai komitmen yang telah dibuat oleh klien dan kewajiban bersyarat yang ada pada tanggal neraca. Di samping informasi mengenai utang yang benar-benar telah melupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tersebut. Oleh karena itu, dalam pengujian substansi terhadap utang usaha, auditor berkewajiban untuk menentukan ada atau tidaknya komitmen yang tidak diungkapkan dan utang bersyarat pada tanggal neraca. Dan jika ada, apakah klien telah mengungkapkan secara memadai mengenai utang tersebut. Contoh utang bersyarat adalah piutang wesel yang didiskontokan ke bank. Jika klien menjual wesel tagih ke bank beberapa hari menjelang tanggal neraca, maka pada tanggal neraca klien mempunyai utang bersyarat. Jika yang mengeluarkan wesel gagal melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo wesel, maka bank akan menagih nominal wesel tersebut kepada klien. Dengan demikian, pada tanggal neraca, klien mempunyai utang bersyarat, yaitu kewajiban yang potensial akan menjadi utang. Jika pihak yang mengeluarkan wesel tidak dapat melunasi kewajiban pada saatnya, utang bersyarat ini harus dicantumkan di neraca dengan salah satu dari 3 cara berikut ini. A. Utang bersyarat dicantumkan di dalam tanda kurun dalam kelompok utang lancar. Jumlah utang bersyarat ini tidak ditambahkan kepada utang lancar lainnya. B. Utang bersyarat dicantumkan di bawah judul utang bersyarat di neraca. Jumlah utang bersyarat tidak diperhitungkan dalam menjumlah utang lancar. C. Jika memerlukan penjelasan yang panjang, utang bersyarat disajikan di bagian penjelasan laporan keuangan. Untuk menentukan macam utang bersyarat dan cukup atau tidaknya penjelasan terhadap utang tersebut, auditor menempuh cara pemeriksaan berikut ini. 1. Pelajari notulen rapat direksi sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan. 2. Periksa kontrak-kontrak pembelian, penjualan, dan kontrak lain. 3. Mintalah informasi dari pengacara klien mengenai perkara pengadilan yang melibatkan klien. Yang keempat, kirimkan konfirmasi ke bank. Yang kelima, pelajari arsip korespondensi klien dengan lembaga keuangan.